kebahagiaan yang sesungguhnya, sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika hidup seseorang itu bermakna. Kebermaknaan hidup inilah yang harus didapatkan oleh atau dicari oleh seorang suami. Ketika dia menemukan makna hidup dirinya, maka dia akan menemukan makna hidup keluarganya. Karena seseorang yang belum tuntas dengan dirinya, seseorang yang belum tuntas sebagai seorang suami, mustahil dia bisa berbuat banyak untuk keluarga, untuk istri, dan untuk masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berbicara tentang rijal. Sebagai karakteristik rijal yang ketiga, selain dari pertama dia terlindungi ego, yang kedua dia sebagai tempat tumpuan, yang ketiga rijal itu bermakna kaki kan. Di pertemuan yang lalu, kaki itu selain dari tempat tumpuan, dia juga sebagai tempat untuk bergerak, untuk maju, untuk mundur, untuk berpindah tempat ya. Dalam bahasa agama hijrah lah mungkin ya. Jadi seandainya ketika seseorang memilih jalur hidup menikah kemudian menjadi seorang suami, statusnya berubah menjadi suami, maka prasyarat karakteristik yang ketiga yang selanjutnya adalah dia menjadi penentu gerak keluarga tersebut. Geraknya kemana dan dari mana, inilah yang harus dicari oleh seorang suami. Suami ketika dia menikah, dia harus tahu titik tumpu dan titik tuju. Titik di mana dia bertumpu dan titik kemana dia akan menuju. Ini rata-rata tidak ditemukan oleh seorang suami ketika dia menikah. Bahkan ketika dia punya anak, dia tidak tahu tumpuan keluarga ini dari mana. Titik tumpunya di mana, titik tujunya kemana. Rata-rata menikah bahkan seusia kita, seusia generasi milenial, kita menikah hanya sekedar melampiaskan syahwat. Padahal ada misi yang luar biasa. Maka ketika kita berubah status menjadi rijal, detek dan diagnosa dulu diri dan keluarga kita. Titik tujunya di mana? Titik tumpunya di mana? Apa yang menjadi potensi keluarga kita? Apa misi Allah untuk keluarga kita? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya, sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika hidup seseorang itu bermakna. Kebermaknaan hidup inilah yang harus didapatkan oleh atau dicari oleh seorang suami. Ketika dia menemukan makna hidup dirinya, maka dia akan menemukan makna hidup keluarganya. Karena seseorang yang belum tuntas dengan dirinya, seseorang yang belum tuntas sebagai seorang suami, mustahil dia bisa berbuat banyak untuk keluarga, untuk istri, dan untuk masyarakatnya. Maka yang harus dicari adalah titik tumpu kebermaknaan hidupnya. Hidupnya itu untuk apa? Kemudian misi hidupnya apa? Apa yang Allah inginkan dalam dirinya? Contoh, ketika seorang yang dia tidak punya ilmu, dia tidak, tidak punya waktu misal untuk waktu yang leluasa, misal dia tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai, tapi dia faham bahwa makna hidup urusan agama yang menjadi misi hidupnya adalah misal dari tenaga. Maka ketika Islam memanggil apapun dalam dirinya sebagai seorang suami, dia bisa mengeluarkan tenaga untuk keluarganya. Gitu ya. Kemudian nanti dia akan menemukan, ketika dia menemukan makna kebermaknaan hidup, dia akan menemukan titik tuju. Titik tumpu dan titik tuju inilah yang harus dirumuskan oleh seorang suami. Bahkan nanti kita bisa bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Nah, untuk merumuskan titik tuju dan titik tumpu ini, rata-rata mayoritas keluarga di Indonesia ini tidak tahu titik tujunya di mana, titik tumpunya kemana. Sehingga kemudian menyebabkan keluarga itu hanya sekedar untuk menyambung hidup saja. Banyak orang yang berkeluarga tanpa tahu dari mana kita menumpu dan dari kemana kita akan menuju. Nah, maka prasyarat suami ini menemukan dan mendeteksi diri dan keluarganya, titik tumpunya di mana, titik tujunya kemana.
Ini salah satu tugas sebagai rijal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.